Aman, saya masih yakin sama Kristen. Hmm. Apalagi waktu saya udah goyah. Malah tambah ini kan gitu, ngelihat yang sebelumnya Melkisedek siapa, ini apa, dalam ini kitabnya gimana jadinya gitu. Maaf kata gitu ya. Ya udah, di tengah-tengah goyah itu saya lanjut nontoninnya Zakir Naik. Mungkin orang bisa bilang, oh kamu kepengaruh Zakir Naik doang. Ya kata-katanya mah saya nggak apa ya. Mungkin orangnya mah saya nggak biasa aja gitu. Gitu. Ya sama-sama manusia. Cuman dari perkataannya kan kalau kita mau ini mah mau buka pikiran sebenarnya masuk gitu. Iya gitu. Pokoknya kayak kalau tanpa doktrin lah ya. Tanpa doktrin gitu. Makanya yang tadi saya bilang coba netralin diri aja dulu gitu kan. Jangan mihak gitu. Lihat dari ini toh emang bahkan ateis sendiri pun fitrahnya, ketika saya pernah ngelihat reels, bahkan ateis sendiri fitrahnya pasti tahu ada Tuhan yang esa, Makanya kenapa sekalipun orang ngaku ateis, kadang dia bisa ketika dia panik atau apa, lagi ada musibah, misal lagi badai, dia tengah kapal, mau karam, mau apa. Di pesawat mau jatuh. Dia pasti nggak sengaja ngomong, ya Tuhan. Nah berarti saya ngeliat, oh ya bener juga ya gitu. Ya fitrah memang ada ya Tuhan gitu. Ya gitu. Terus berapa lama itu Helvin mencari itu? Pencarian itu berapa lama? Setahun lebih. Banyak macam. Berarti kira-kira dari tahun 2023 mulai carinya? Dari yang mungkin perdebatannya, kenapa saya jadi Islam, sampai pengetahuan tentang Islamnya itu sendiri dulu gitu kan. Saya cari tahu gitu kan. Kenapa harus Islam, kenapa bahkan nggak usah ngomongin Islam, kenapa harus beragama. Zakir Naik pun ngejelasin gitu kan. Misal, karena kan dia juga debat sama ateis gitu kan. Betul. Sekarang kita lihat orang ateis, sekalipun ateis, mungkin mereka pikir orang mati mah, ya mati aja. Udah nguap gitu aja ya? Iya gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misal dia selama hidupnya jahat, mending kita hidup jahat aja dong. Kayaknya lu nonton videonya Dr. Zakir Naik yang ngasih analogi perampok bukan? Ya pokoknya dia kayak ngejelasin. Ya yang ada perampok, pokoknya semua polisi ada di kantong dia, istilahnya gaji polisi maksudnya dia yang bayar istilahnya. Dia bisa berbuat apa aja, tapi nanti pada kehidupan setelah kematian, nah kan bisa gitu kan. Ada satu videonya Dr. Zakir Naik yang ngasih analogi seperti itu. Itu memang sangat-sangat masuk ya. Tapi gue juga punya analogi nih. Bukan analogi deh ya, apa ya namanya ya. Kita coba berpikir secara akal sehat yang simple aja. Yang simpel aja, oke. Anggap aja kita sedang berbicara sama orang ateis nih. Orang ateis kan tidak percaya ada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan. Kita sepanjang hidupnya sudah beribadah sesuai dengan agama kita dan percaya ada Tuhan. Tapi nanti setelah mati nih, ternyata Tuhan nggak ada. Kita rugi nggak? Oh iya, saya tahu yang itu ya. Kan kita nggak rugi apa-apa. Tapi orang ateis selama hidupnya nggak nyembah Tuhan, ternyata setelah mati Tuhan ada. Rugi apa enggak? Rugi, lebih rugi ya. Dia akan nangis Bombay dia kan, pasti minta dibalikin lagi ke manusia gitu. Nah itu aja simple. Jadi kita melakukan ibadah kita menjadi orang beragama, kita sekarang sedang mengambil resiko yang paling kecil. Kan gitu. Gitu kan, benar kan? Udah simple itu Pak. Nah jadi kita tinggal tergantung kita mau ngambil resiko yang seperti apa. Kalau mau resikonya kecil, kita beragama, kita mengaku ada Tuhan. Nanti kalaupun mati, Tuhan gak ada, kita gak rugi. Tapi orang ateis gak percaya Tuhan selama hidupnya, toto mati Tuhan ada. Nah lo, nyesel kan dia pasti kan gitu. Terus setelah pencarian itu, setahun lebih, puncaknya itu saya akhirnya kembali menemukan definisi Tuhan. Kalau di Kristen, saya melihat kadang kan orang kalau ditanya definisi Tuhan bagi kamu apa, mungkin
ada apa mungkin orang jawab secara umum aja kan, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu apa, pencipta segala macam. Ya. Kalau di Kristen pun saya pernah belajar apa ya, nama-nama Tuhan gitu kan, yang apa? Yahweh. Bukan, apa sih nama-nama Allah. dalam Ibraninya gitu? Ya, Yod-Heh-Vav-Heh. Bukan. Atau Elohim. Yang apa? El Shaddai. Ya. Zebaot. Maha hadirnya apa sih? Maha hadir. Maha ininya gitu lah. Apa? Theos. Bukan nama yang. Maksudnya jabatannya, gelarnya? Iya, saya lupa apa ya. Yang gue tahu mah El Shaddai. Kan kalau itu kan di perjanjian lama ada El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, sama Zebaot. 7 nama yang orang Yahudi kenal nama Tuhan. Adonai bukan? Hashem. Apa sih? Ya itulah pokoknya ada kayak Gelar. apa ya? Mungkin ya gelar kalau gelar apa contohnya? Ya itu tadi apa namanya gelar itu apa ya? Adonai itu nama lain daripada Yod-Heh-Vav-Heh. Menyebut Yod-Heh-Vav-Heh dengan sebutan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan gitu lah. Hashem itu artinya nama itu gitu. Hashem. Coba saya cari boleh gak? Atau nama bahasa Indonesianya aja apa? Saya juga lupa. Maha Suci, Maha Tinggi. Ada, Maha Suci, Maha Tinggi juga ada. Oh iya, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah apa gitu loh. Iya, Jehovah menyediakan. Tuhan itu manusia kan apa gitu kan. Oke, terus? Rekam kan. Terus dari sekian banyak Jehovah itu, saya melihat penjelasan definisi Tuhan itu dalam Islam membuat saya takjub. Oke. Ada di dalam Al-Ikhlas. Oke. Waktu itu Zakir Naik menjelaskan. Ya. Hanya dengan 4 kalimat atau 4 ayat kan waktu itu. Ya. Itu saya melihat kayak udah benar-benar mencakup segalanya, semuanya komplit, nggak kurang nggak lebih. Di luar itu simple, berarti bukan Tuhan. Iya, betul. Dan itu Quran surat Al-Ikhlas itu sebenarnya juga ada definisinya di dalam PL. Perjanjian lama. Sema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu sama dengan Qul huwallahu ahad. Itu juga saya sempat coba jelasin ke orang tua waktu awal-awal mereka mendebat karena saya mau pindah. Nanti ada lagi bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Itu sama dengan lam yalid wa lam yulad. Nanti ada lagi di Keluaran 33:20. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Itu sama dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya di PL pun ada yang sama dengan Quran surat Al-Ikhlas. Cuman kalau di PL ini masih terpencar-pencar lah, bukan dalam satu surat gitu lah. Iya, makanya nah yang bikin saya lama juga pencar-pencara itu. Saya cari dulu satu-satu. Ya. Kayak yang kalau ada orang Islam kan, orang Kristen pasti percayanya kami mah simpel aja. Tidak ada yang kembali kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Oh, Yesus. Gitu kan. Gitu. Yohanes 14:6. Seolah-olah itu udah ultimatum mereka bahwa ultimatum bener bahwa ini yang benar gitu. Kayak gitu. Tapi kan simpel sebenarnya. Pada waktu itu jalan satu-satunya buat bangsa Israel untuk sampai kepada Bapa ya cuma Yesus. Iya gitu. Tapi pada zaman bangsa Israel ketika Nabi Musa jalannya siapa? Musa kan. Gitu. Ya Musa. Nah iya. Simpel kan? Itu dia. Sekarang kan pertanyaan besarnya gini. Yang kita mau sembah itu jalannya atau tujuannya? Iya, nah itu kan. Nah tujuannya kan Bapa. Jalannya bisa Yesus, bisa Musa, bisa nabi-nabi yang lain kan. Itulah makanya
kalau yang saya dapat, makanya itu juga yang saya dapat kalau di Zakir Naik waktu itu penjelasannya, ibarat kalau kamu mau ke dokter gigi, kalau bapaknya dokter gigi, terus anaknya juga dokter gigi, kamu mau berobat ke anaknya atau ke bapaknya ya mereka beda gitu. Mereka beda orang. Beda orang. Ya. Cuman mereka satu visi mau ngobati. Oh kalau itu Yohanes 10:30. Gitu kan. Itu Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu kata gitu. Mereka Yesus dan Bapa itu satu misi. Satu ini gitu kan. Terus kayak gitu. Ya terus tadi sih puncaknya itu di Al-Ikhlas. Saya langsung merasa takjub di situ. Saya merasa merasa lucu yang saya kalau kita sering lihat, maaf kata, ada orang ngaku-ngaku Tuhan, ada lagi pengikutnya. Iya. Kita tinggal lihat, oh dia beranak dan diperanakan, berarti bukan. Ada orang maaf kata mungkin menyembah sesuatu benda mati gitu. Oh ada rupanya, berarti simple. Bukan. Ada yang bisa, yang bisa mereplika aja itu, itu berarti ada yang serupa berarti oh bukan, tidak esa juga gitu kan. Kayak gitu. Disitulah saya mulai, udahlah saya mulai bulat mau masuk Islam. Sekaligus selama pencarian setahun itu saya berusaha dengan pencarian hanya setahun itu buat menjawab, karena waktu saya mau Islam kan pasti ditanya-tanya dulu sama keluarga, sama Helvin bilang, Helvin bilang sama orang tua mau masuk Islam gitu waktu itu. Mereka ngeliat saya sholat, mereka, Pak, saya izinnya bukan mau masuk Islam dulu, saya izin sholat waktu itu. Belum masuk Islam tapi sholat dulu. Karena menariknya, ini maaf kata ya, saya takut, kan banyak, ada kan gitu, orang syahadat tapi habis itu sholat kagak gitu kan, cuman jadi KTP di Islam gitu. Terus? Saya nggak mau kayak gitu. Minimal setelah saya syahadat, kalaupun saya nggak dapat bimbingan apapun, saya mau menjalani sholat. Masya Allah. Jadi belajar dari mana tuh sholatnya? Cari juga di YouTube. Masya Allah. Dan saya sebenarnya pernah sholat waktu SMA. Saya punya teman, ini masa-masa saya lagi ini sih sebelum coba minum, tapi masih masa-masa galau. Ada teman, ibaratnya dia seneng lagi senengnya sama Islam juga, lagi girohnya lagi tinggi juga. Dia ajak saya sholat, nggak apa-apa nih, takut penistaan gitu kan. Saya kan nggak apa-apa nih, ya kalau niatnya baik mah nggak apa-apa. Saya coba sholat, tapi sekedar ngikutin doang. Waktu itu masih cuma ngikutin. Terus? Yang beneran belajar sholatnya yang tadi, saya mulai belajar sholat di YouTube. Saya mulai mulai benar-benar belajar sholat sendiri. Karena kan sebelumnya kan kalau ngikutin ya kan saya jadi makmum. Bahkan saya belum tentu baca apa-apa juga gitu kan, cuma ngikutin gerakan. Nah waktu ngasih tahu orang tua mau sholat, reaksi orang tua gimana? Kaget. Nah makanya di situlah mulai didebat dulu segala macam kan. Sampai bawa-bawa zamannya apalah, zamannya Yesus, zamannya Musa, Nabi Muhammad istrinya banyak lah. Nggak cuman orang tua, teman-teman juga. Waktu itu kan saya juga sempet teman-teman gereja, bahkan pendetanya. Waktu itu saya sempat kerja, rekan kerja juga ada yang ini gitu kan, yang Christina Kentel, coba ini juga, coba cegah saya. Udah syahadat apa belum waktu itu? Belum syahadat. Belum, tapi saya udah ya. Bilang mau masuk Islam. Iya, udah harus debat dulu.
biar saya syahadatnya enak gitu kan. Nggak tiba-tiba gitu, nggak diem-diem. Terus? Saya mau ngadepin gitu kan. Ya udah bismillah aja saya debat, saya coba yang saya nggak bisa jawab ya udah saya yain, tapi saya nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu ambil pusing. Ya sebalatnya hatinya udah bulat mah, ya udah gitu ya kan. Gitu. Saya bilang ke pacar saya waktu itu juga, dia juga malah kayak nggak percaya. Lu beneran lu gitu? Iya, yang Islamnya aja nggak percaya, apalagi lu bercanda lu. yang Islamnya aja nggak ini, apalagi yang keluarga yang belum, yang teman-teman segala macam yang belum. Terus akhirnya gimana? Lu syahadat di mana? Di Masjid Darussalam waktu itu. Masjid Darussalam. Di arahinnya ada, saya kan suka nongkrong di coffee shop gitu ya. Kebetulan salah satu langganannya itu guru agama, guru PAI di sekolah gitu. Kan. Dibantu sama dia, diarahin kemana gitu kan. Awalnya mau diarahin ke MUI, MUI dekat rumah, MUI Pilar. Ya. Terus? Cuman kiainya katanya lagi keluar kota biasanya, MUI lagi sulit lah gitu kan diketemuinnya. Akhirnya katanya, oh di sini nih Masjid Darussalam, katanya ada. Masjid Darussalam yang di mana nih? Jababeka. Oke, terus? Katanya ada pengalaman mualafin orang Korea juga. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong waktu syahadat di Masjid Darussalam lu bayar gak? Bukan, saya nggak mau nyebut bayar juga sih. Saya lebih mungkin waktu itu juga disebutnya ya santunan lah ya. Santunan maksudnya lu yang dikasih apa lu yang ngasih? Saya ngasih. Oh lu yang ngasih malah? Iya. Oh keren bener lu. Ditagih? Ditagih gak? Ya bukan ditagih sih, kayak dibilangin aja gitu, diingetin. Kalau bisa ya ada santunan. Oh lu dikasih zakat gak waktu itu? Enggak. Oh enggak, oke. Gak apa-apa. Ya, itu. Karena gini, kenapa gua nanya begitu? Karena ada Cina nih, Cindo, mau masuk Islam. Dia nanya sama orang, dibawa ke ustadz, suruh bayar 2.500.000. Ada tuh Cindonya tuh masih hidup loh. Ya, itu. Apa malu kita denger itu Pak? Ya itu, ya kalau ya sekarang, kalau dari sisi saya sekarang pas udah Islam, saya kan ada guru ngaji juga di rumah ya. Ya dia selalu pesenin jangan lihat Islam dari orangnya. Karena kalau lihat orangnya ya kayak saya juga gitu. Banyak dosanya, banyak kacau-kacaunya. Tapi lihat Islam dari ajarannya. Iya. Tadi kan bilang waktu syahadat di Darussalam nggak dikasih zakat ya? Enggak. Sekarang gue yang kasih zakat ya? Lah, nggak apa-apa. Ya udah. Jangan dilihat jumlahnya. Ya. Ini sih hanya kepedulian aja. Tolong diterima. Ini zakat dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia buat Helvin. Tolong terima. Karena seorang yang baru masuk Islam atau mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf atau 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Oke, terima kasih. Ya, tolong diterima ya. Ya, alhamdulillah. Soal Korea tadi ya, yang bikin saya semakin yakin dengan Islam pun, waktu saya ngeliat, wah katanya Arab sama Jepang lagi kebalik. Kebalik gimana? Katanya Arab mulai jadi kayak budaya-budaya barat gitu kan, mulai nerima konser-konser. Jepang malah banyak masuk Islam. Sedangkan saya ngelihat waktu itu reelsnya An-Nasr. Waktu ngelihat orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Saya ngeliat, wah bener ternyata, wah bener ya gitu. Saya bilang mau masuk Islam, ditentang. Wah bener ya, Al-Quran itu bakal dianggap seperti dongeng. Yang ngomong itu siapa? Ya Al-Quran kan, di Al-Quran ada kan. Orang akan menganggap seperti dongeng. Terus? Makanya setiap ada tentangan dari keluarga atau itu, walaupun saya nggak bisa jawab, saya malah makin yakin gitu. Karena ada ayat di Quran yang ngomong gitu ya. Iya, makanya saya udah ibaratnya modalnya selama setahun saya pencarian itu udah ada dulu gitu loh, udah
klop dulu di hati, gitu kan. Dan menariknya kalau saya mau debatin balik ya mungkin saya sempat debatin balik juga sedikit kan. Saya merasa lucu gitu loh. Orang, terutama saya kayak orang kayak saya, orang kayak kita misalnya Cindo gitu. Kalau masuk Kristen atau pindah ke Buddha atau pindah ke Kristen, kadang nggak terlalu ditentang. Kenapa giliran saya bilang saya mau masuk Islam, kayaknya tentangannya banyak, luar biasa sekali gitu, sampai yang sebelumnya kan saya bilang saya berkelana. Saya mau masuk Kristen dulu, saya mau dibaptis segala macam. Saudara mana pun nggak ada yang terlalu ini gitu, nggak kayak ya udahlah gitu ya, nggak ada yang ngomong apa-apa gitu. Giliran sekarang saya mau masuk Islam, saya dengar kata si ini, kata si itu, terus saya ngelihatnya lucu gitu, ada apa gitu, ini menarik gitu kan, saya melihat gitu. Emang apanya yang salah dengan Islam gitu itu? Ya itu memang juga ada pengaruh dari dulu ketika Indonesia dijajah sama Belanda. Ya, Belanda kan menggunakan divide et impera. Ya kan? Politik adu domba gitu lah ya. Jadi Belanda waktu itu juga membuat kelas-kelas untuk warga. Kelas 1 warga Eropa, kelas 2 warga Asia Timur Jauh, kelas 3 Bumi Putra. Nah, jadi dengan begitu, yang kelas 2 sama kelas 3 nih diadu domba. Kelas Asia Timur Jauh siapa aja? Ada India, Arab, Cina gitu. Bumi Putra, penduduk asli Indonesia. Itu yang sering diadu domba. Makanya masih ada orang tua Cina kita yang ngomong begini, lu mau masuk agama apa aja silahkan, asal jangan Islam. Ada. Masih ada yang begitu, masih. Bahkan ada yang anaknya nggak boleh masuk masjid. Gak boleh ketemu ustadz, ada yang begitu. Gak boleh temenan sama orang Islam, ada. Ya itulah makanya tugas kita sekarang melurusin pandangan-pandangan orang tua kita, gitu loh. Jadi itu adalah hasil daripada divide et imperanya Belanda, gitu ya. Makanya ketika ada kerusuhan, yang diincar duluan siapa? Cina. Toko lu dijarah kan waktu itu? Kalau bapak sih cerita. Ya kabur. Kabur. Nginep di rumah, untung temen yang mungkin kenal gitu kan, dari zaman nenek. Cuman bawa berkas-berkas penting, surat tanah. Tapi toko nggak dijarah? Didatengin doang, mau ini soalnya katanya digodot bahasanya. Godot. Digodot. Godot. Bahasa bapaknya digodot kalau lagi cerita. Zaman itu 98 kalau ini. Berarti itu juga adalah tanggung jawab pemerintah kita. Tanggung jawab pemerintah kita untuk menghapus stigma negatif terhadap Cina. Apa? Bukan cuma Cina aja ya, semuanya. Semua elemen bangsa ini harus bersatu gitu loh. Nggak ada istilah ini benci dengan yang lain, nggak boleh ada. Itu gitu-gituan tuh hasil daripada politiknya divide et imperanya Belanda pada zaman itu. Nah itu juga kenapa setelah saya masuk Islam, keyakinan saya pun terus ditambahin dengan banyak dalil dan cerita misalnya. Contoh, setelah saya masuk Islam saya dengar, saya kan biasa di YouTube saya itu sekarang masih terus banyak tentang pelajaran-pelajaran tentang Islam yang saya pelajarin. Khutbahnya Nabi Muhammad, dia bilang orang Arab nggak lebih baik dari orang Yahudi. Benar. Orang Yahudi nggak lebih baik. Orang Yahudi, orang non Arab, orang Ajam. Pokoknya semacam sejak 1400 tahun lalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah melampaui. Betul. Udah ngedulin PBB. Betul. Gitu. Udah mendahului hak-hak, udah mendahului perjanjian Warsawa, udah mendahului PBB, udah mendahului deklarasi kemanusiaan, udah didahului semua. Jadi nggak ada rasisme, nggak ada diskriminasi. Iya, dari zaman dia udah mendahului itu semua. Iya. Bahkan perjanjian perang bagaimana juga udah didahului ini. Itulah kenapa ya setelah masuk Islam pun malah lebih
ini lagi gitu kan, lebih ditambahin lagi. Alhamdulillah. Banyak juga sering lanjut nonton channel Kodondi tentunya kan. Dipromosiin ini sebenarnya. Bukan endorse ya. bukan endorse ini. Bukan endorse tapi bener gitu kan. Ya emang ngelihat dikit-dikit makin ditambahin, oh apa yang sebelumnya mungkin saya belum tahu, oh ditambahin selain tentang yang tadi saya bilang, oh Yesus nggak makan babi, Yesus apa. Terus oh Yesus waktu katanya disalib nyebutnya beda gitu. Ya. Ada berarti, 7 kalimat. Seolah-olah berarti dia Yesus yang sama atau Yesus yang beda ini kan gitu. Ya. Biasanya nyebut Bapak tapi nyebut Eli. Gitu. Beda gitu. Tapi gini ya, yang harus kita promosiin itu bukan channel gua, bukan Dr. Zakir Naik, bukan almarhum Syekh Hamid Didat, bukan ustadz-ustadz kita lain. Yang terutama harus kita promosiin itu adalah Islamnya. Iya, ajaran Islamnya. Channel-channel tersebut kan ya ibaratnya hanya media untuk saya belajar waktu itu kan, untuk saya melihat. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi kan orang Arab tidak lebih baik daripada orang sipit. Iya, nggak ada ya. Orang sipit juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Artinya orang sipit ini orang dengan ras apa aja gitu. Mau yang orang belok, mau yang rambut keriting, mau rambut lurus. Orang Arab tidak lebih baik dari semua bangsa non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab. Kenapa saya juga mau jadi Islam? Karena saya melihat satu hal, saya mulai jelas mengenai kenapa tiba-tiba si Nabi Adam alaihissalam di ini sama apa? Iblis. Dibikin berdosa sama iblis. Maksudnya? Oh, yang untuk makan buah. Buah itu, buah kuldi. Kalau kita lihat di Bible, itu cuman tiba-tiba ada ular ngehasut, terus dimakan. Tapi nggak tahu asal usulnya kenapa si ular ngelakuin itu. Di Islam terjawab. Iya. Gini, pandangan tentang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa makan buah itu dianggap berdosa atau bukan, itu pandangannya mungkin berbeda. Ya, belum tentu itu yang dinamakan dengan berdosa. Itu bisa juga dikatakan hanya sebuah kesalahan. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu kan bertobat. Artinya memohon ampun. Diampunin nggak sama Allah? Diampunin. Tetap diampunin. Yang penting kan itu gitu. Nah, memang ada perbedaan kisah di dalam Bible dan kisah dalam Quran tentang Nabi Adam alaihissalam. Kalau di Bible tidak ada cerita iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam kan? Iya, di Bible nggak ada. Ada. Nah, di Islam ada. Di situ saya ngelihat makanya lebih jelas kenapa permusuhan dari awal mulanya iblis, manusia digoda iblis ibaratnya gitu. Karena iblis sebenarnya saya nangkapnya sih iblis itu merasa I am more than him. Iya, betul. Dan ada fakta menarik lainnya. Apa tuh? Iblis kan tercipta dari api. Kalau kita lihat, kita nyalain api, naturalnya api itu, dia nggak mau tunduk. Pasti ke atas terus, menjilat-jilat ya. Iya, ke atas terus. Nggak ada api, ininya lidah apinya ke bawah ya? Selalu ke atas ya? Wah keren. Makanya api kalau taruh di kita, manusia diciptakan dari tanah. Api ditaruh di tanah, nggak mungkin dia ke tanah. Iya. Gitu. Keren loh, udah mulai belajar gitu. Ya. Kayaknya mau jadi ustadz kayaknya. Ustadz saya belajar dari guru saya juga. Alhamdulillah. Keren. Nah, terus sekarang akhirnya bersahadat di Masjid Darussalam. Ketika bersahadat, orang tua tahu dong. Mama ikut. Serius? Bukan ikut jadi Islam. Iya, maksudnya ikut ke masjid. Ikut ke masjid. Anterin. Iya, ngelihat. Bokap? Pengen tahu. Bokap? Buka toko. Oh, bukan. Tetep gitu ya. Tetep Sunda ya Rik ya. Pakai tahu-tahu gitu ya. Tetep buka toko ya. Oh, mamanya nganterin ke masjid. Nganter. Oh, aduh ngelihat Elvin bersyahadat. Iya. Nangis gak nyokap waktu itu? Enggak. Oh. Kan emang nggak ini sebenarnya dalam hati mah nggak setuju. Dia cuman sekedar, saya tahu dia cuman pengen tahu aja. Oke. Jadi pengen ngeliat aja.
Tapi setelah itu gimana? Hubungannya tetap atau jadi malah memburuk atau gimana? Hubungan apa? Hubungan Helvin sama orang tua? Tetap sih. Tetap sama? Tetap sih, cuman ya ditambah kadang sindiran-sindiran aja mungkin. Sindiran-sindiran. Ya, sindiran. Jadi sering disindir berarti ya? Iya. Zaman nu kagak ada itu apa sholat apa segala macam, nggak ada disuruh apa yang. Loh itu Yesus sholat? Zaman Musa. Zaman Musa sujud. Ayo bilangan 348 Musa sujud. Nah lo. Cuman kan nggak disebut sholat maksudnya. Oh iya. Ya kan cuman istilah bahasa doang gitu mah. Nabi Abraham sujud. Kejadian 17:3. Nah lo. Nah itu dia makanya tapi yang saya jelasin sih mungkin kayak yang tadi saya bilang, setelah jadi Islam pun saya masih belajar. Saya ingat waktu Kodondi di channel Kodondi itu sempat nonton, apapun agamanya Musa pasti dia menyembah Allah yang Esa. Tuhan yang Esa, iya Allah yang Esa.